Bisnis bagi-bagi polis gratis, mungkinkah bertahan lama? Akhir-akhir ini Anda mungkin pernah mendengar atau bahkan ditawari suatu bisnis yang punya program bagi-bagi polis gratis kepada masyarakat Indonesia. Tidak perlu jual produk katanya, cukup membagikan polis asuransi kepada 12 orang, maka polis Anda akan gratis dan Anda pun bisa mendapatkan penghasilan pasif hingga ratusan juta per bulan. Wow! Membagikan polis artinya mengajak orang untuk bergabung sebagai member, di mana setiap member di bisnis ini harus membeli polis asuransi kepada perekrutnya dan sekaligus menjadi agen asuransi. Hah? Agen asuransi? Ya, karena menurut aturan dari OJK, untuk bisa membagikan polis atau tepatnya menjual polis asuransi, seseorang harus punya lisensi AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, atau lisensi AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, dan itu artinya jadi agen asuransi. Orang-orang yang diajak sebagai member supaya polisnya bisa gratis dan bisa dapat passive income juga, tiap-tiap mereka pun harus membagikan polis kepada 12 orang lainnya. 12 orang lainnya itu pun sama juga tugasnya, yaitu membagikan polis secara gratis kepada 12 orang lain lagi. Begitulah seterusnya. Polis yang dimaksud adalah asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian dan penyakit kritis. Preminya 500 ribuan per bulan, masa bayarnya 20 tahun, dan UP atau uang pertanggungan sekitar beberapa ratus juta tergantung usia masuk. Setiap berhasil mengajak satu orang, member akan mendapat bonus 50 ribu. Mengajak 12 orang berarti mendapat 600 ribu. Cukup untuk polisnya bisa gratis selama 1 bulan. Bulan berikutnya, jika bisa mengajak 12 orang lainnya lebih baik. Tapi yang terutama adalah memastikan 12 orang yang diajak di bulan sebelumnya telah mengajak pula masing-masing 12 orang lainnya. Jika ini berhasil dilakukan, maka premi polis bulan kedua bukan hanya bisa gratis, tapi sudah ada keuntungan bagi member tersebut, karena ada bonus jaringan sebesar 5% sampai generasi kelima. Dari sinilah sumber pasif income yang besar itu, yang bisa mencapai ratusan juta per bulan. Program ini telah berjalan beberapa bulan dan saya lihat telah banyak yang mendapat promosi ataupun hadiah seperti gadget. Tapi yang jadi pertanyaan, mungkinkah program seperti ini dapat berjalan dalam waktu lama? Saya tidak bertanya mungkinkah program ini akan berhasil. Untuk berhasil sih mungkin saja ya, tapi mungkinkah berhasilnya itu bisa bertahan lama? Menurut saya jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ada 3 alasan. Pertama, program ini menggunakan skema MLM, Multi Level Marketing. Berdasarkan pengalaman sejak puluhan tahun lalu, tidak ada MLM yang bertahan lama, paling 1 atau 2 tahun saja. Setelah itu pudar dan bubar. Atau kalaupun perusahaannya masih bertahan, susunan para leader dan membernya sudah berubah total. Kenapa MLM tidak bisa bertahan lama? Karena keuntungan para leader itu diperoleh dari para member yang gabung belakangan. Saat masih awal, mengajak 12 orang mungkin masih bisa ya, masih mudah. Tapi seiring waktu akan semakin sulit bagi member yang bergabung belakangan untuk mencari 12 orang lainnya. Secara matematis, tidak mungkin setiap member akan berhasil mengajak 12 orang. Akan ada sebagian besar member yang tidak berhasil mengajak orang. Ketika para member terakhir tidak berhasil mengajak orang, hal ini akan berpengaruh ke para member di atasnya. Penghasilan pasif yang telah mereka peroleh bukan hanya berkurang, bahkan untuk polis gratis pun bisa jadi harus nombokin diri. Alasan kedua, ada masalah besar di underwriting atau penilaian risiko. Pengajuan asuransi itu seharusnya menggunakan metode underwriting yang ketat. Ada pertanyaan kesehatan yang harus dijawab dengan sebenarnya. Jika ada riwayat sakit harus disampaikan. Tapi karena orang-orang yang ikut program ini tujuan utamanya untuk bisnis, bukan untuk mendapat perlindungan, ada kemungkinan semua pertanyaan kesehatan akan dijawab dengan baik-baik saja. Yang penting polisnya bisa segera jadi, bisa merekrut orang, dan bonusnya segera cair. Ini akan jadi masalah besar bagi bisnis asuransi yang dijalankan perusahaan, karena SOP pengajuan polis tidak dijalankan dengan benar.
Lalu alasan ketiga, akan ada masalah besar di persistensi. Perlu diketahui bahwa polis gratis itu hanya 1 bulan, itu pun dengan syarat harus bisa mengajak 12 orang. Bulan kedua dan seterusnya, 12 orang ini pun harus bisa mengajak 12 orang lagi. Barulah preminya bisa gratis karena dipotong dari bonus rekrut. Jika member tidak berhasil merekrut, maka dia harus bayar premi dari uang sendiri. Bisa dipastikan akan ada banyak polis yang tidak lanjut ke bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini jelas akan berpengaruh ke persistensi para leader yang sudah ada dan perusahaan secara keseluruhan. Bisnis yang tidak persisten tidak mungkin bisa dilanjutkan. Selain itu, ada banyak hal teknis agen asuransi yang akan terasa ribet bagi orang baru, orang awam, mereka yang gaptek, atau mereka yang tidak punya dukungan gadget. Mulai dari harus ujian lisensi, harus ikut basic training, belajar cara membuat ilustrasi, belajar aplikasi untuk merekrut, dan sebagainya. Ini bisa membuat orang mundur sebelum melangkah. Itulah beberapa hal yang menurut saya akan membuat bisnis bagi-bagi polis gratis ini akan sulit bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tapi kita lihat saja nanti ya. Nah, selanjutnya bagi para leader yang sudah eksis di perusahaan sebelum bisnis bagi-bagi polis ini muncul, tentunya kemungkinan pudarnya bisnis ini sudah diperhitungkan, atau seharusnya demikian. Tapi setidaknya mereka telah mendapatkan sejumlah agen dan leader baru yang bisa diarahkan untuk menjual produk-produk lainnya dari perusahaan. Jadi sebagai agen asuransi biasa pada umumnya. Hanya saja bagi para member baru yang masih berjuang, mungkin mereka telah mendapat polis gratis di bulan pertama, tapi timnya gagal berkembang sehingga di bulan kedua, bulan ketiga mereka harus bayar sendiri dan mereka telah bayar. Nah, mereka inilah yang akan merasa dirugikan. Jika ingin lanjut, harus bayar terus 500.000 setiap bulan untuk polis asuransi yang mungkin belum mereka pahami, karena tujuan awalnya untuk bisnis, bukan untuk perlindungan. Jika ingin berhenti, merasa sayang dengan uang yang telah dibayarkan. Nah, menurut saya kondisi ini yang harus dipertimbangkan matang-matang, karena akan berpengaruh ke citra perusahaan, bahkan citra asuransi secara umum. Demikian, terima kasih.